Kalau dia timbul suara seperti di video di awal tadi, maka itu belum tentu dari internal mesin. Jangan buru-buru turun mesin ini. Itu dia. Kita mengedukasi seperti ini, khawatiran nanti Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Pedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Gimana Mas Ardi? Potongan rambut agak Korea-Korea saya lihat sekarang ya. Ini Pak, jadi saya request kayak Ariel Noah. Tapi dipotong ini Pak, kayak band Korea. Saya ngikut aja nih. Jadi yang salah siapa nih? Tukang potong. Dua lagi sama salah lagi. Ya, gimana Pak Taufik kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ini banyak pemirsa di YouTube menanyakan, Mas Ardi kemana? Kok nggak ada siaran ya? Iya Pak. Oh sabar, Mas Ardi pas pas siaran dia di belakang lagi kerjain yang lain. Ya, gini Pak Taufik, gini kan kita tadi ini ya, ada keluhan customer bahwasanya mobilnya itu kasar, mobilnya di Vina. Suaranya kasar. Suara kasar. Mesin itu suaranya di daerah mana? Di area mesin. Jadi untuk mengidentifikasi mesin itu kasar, itu penyebabnya dari mana? Itu kita ada beberapa step. Jadi bisa menggunakan apa itu namanya stetoskop, kita dicari tahu sumbernya dari mana. Tapi ketika mencari tahu sumber tersebut, maka dipastikan apakah dari murni pure dari mesinnya atau dari item-item yang lainnya seperti puli alternator, bearing tensioner, atau mungkin water pump, atau bahkan magnet AC atau puli AC ya. Nah itu kan perlu dilakukan simulasi. Bunyinya seperti kapan, kemudian pada waktu mesin hidup awal kah, atau ketika dia mesin panas gitu. Nah ini tadi kita ada satu kasus video untuk ini Pak ya, suara mesin kasar. Jadi suaranya ketika dia di starter, suara timbul bunyi tak 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 seperti itu. Nah itu setelah dilakukan simulasi lepas fan belt, jadi fan beltnya dilepas, ini fungsinya adalah tujuannya supaya si alternator, kompresor, tensioner, kemudian di sana ada water pump, itu dia tidak ikut berputar. Tujuannya adalah memastikan apakah dari item-item yang disebutkan tadi atau dari dalam mesin. Nah, fan belt sudah dilepas. Ketika fan belt sudah dilepas, dinyalakan masih bunyi. Wah, customer udah deg-degan nih. Jangan-jangan mesin saya bermasalah. Tapi ternyata setelah kita cek pakai stetoskop, kemudian kita cari tahu sumbernya, ternyata sumber tersebut dari sisi atas. Umumnya suara mesin itu ada dua Pak Taufik sumbernya, dari sisi bawah, dari sisi atas. Ketika fan belt ini tadi sudah dilepas, kemudian dia di starter dia masih bunyi. Jangan masih bunyi. Ketika fan belt dilepas, kemudian dia bunyinya hilang. Itu maka dia bisa jadi dari puli magnet AC, kemudian bisa jadi dari alternator, puli alternator, atau dari bearing internal alternatornya, atau dari tensioner, atau dari water pump. Kayak gitu. Jadi kalau dia dilepas fan beltnya suaranya hilang, maka cek satu-satu item tadi. Cara yang ngecek adalah pulinya diputar. Kalau pulinya diputar terus terasa ada getaran atau suara bunyi kecil-kecil kayak gitu, itu dari item tersebut. Kayak gitu. Kita dulu pernah identifikasi masalah ini Pak ya, tensioner ya. Itu sudah pernah kita lakukan. Nah, kalau misalnya dia dilepas fan beltnya, tapi dia masih bunyi, maka suara itu ada dua. Bisa dari sisi bawah. Sisi bawah itu bisa dari crankshaftnya. Jadi di sana ada, kita sering membahas masalah metal-metal yang udah kena itu. Itu kalau dia metalnya itu tadi dia udah aus, penyebabnya bisa banyak. Bisa dari penyebab utama adalah oli nggak sirkulasi, atau mungkin bisa dari ini Pak, kotoran. Jadi oli yang mengendap, olinya mungkin ada, tapi dia karena membawa kotoran yang banyak, akhirnya dia lama-lamaan membuat aus besi yang ada di dalam metal-metal yang ada di dalam mesin. Nah itu kalau sudah bunyi dari sisi bawah maka harus di overhaul. Nah bunyi dari sisi atas itu bisa dari sprocketnya bisa dari timing chain, kendor, atau mungkin bisa dari camshaftnya. Dia antara camshaft dengan valve-nya itu dia ada gap yang terlalu besar sehingga dia timbul bunyi. Atau mungkin dari faktor luar seperti yang terjadi di mobil ini Pak. Itu dia manifoldnya itu dia oblak. Jadi di mesin HR15D untuk yang khususnya mobil Grand Livina L seri L10, dia memiliki tumble di area manifoldnya sini Pak. Jadi teman-teman kalau misalnya dari sisi atas, kemudian dilihat di sini ada tulisan Denso, dan di sini ada tumble, maka ini adalah fungsinya untuk mengatur aliran udara yang ada di dalam manifold yang masuk ke dalam intake ya Pak ya, intake manifold ya, yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah
Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang namanya tumble. Nah, ini tumble ini dia fungsinya dia bisa buka nutup, Pak. Tumble ini. Nah, ini kalau dia sudah aus tumblenya, dia akan oblak. Oblaknya seperti apa? Seperti ini. Teman-teman bisa ngeliat tumblenya ya. Dia goyang-goyang ya. Iya. Nah, ini tumble goyang-goyang ini dia adalah tumble yang oblak. Dia harusnya singset kalau misalnya dia ini diam ya, berhenti. Nah, ini dia enggak gerak. Oh, harusnya dia modelnya seperti itu. Oh iya, bunyi itu Mas, ada suaranya. Iya. Ini kalau misalnya di ini suaranya seperti ini. Nah, ini akan kita coba perbaiki teman-teman. Nah, prosesnya seperti apa Mas? Apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya? Betul, untuk memperbaiki seperti ini maka yang pertama adalah pastikan mobilnya Livina. Mobil lain apakah tidak menggunakan konsep seperti ini? Enggak, Pak. Untuk seri-seri yang lainnya seperti R11? Iya, Nissan March, kemudian R11 itu tidak menggunakan yang seperti ini. Kemudian kita pastikan si manifold ini sudah terlepas, Pak. Jadi iya, belum biar terlepas cepat bisa. Oh, biar mudah mempekerjakan juga ya? Kalau kedua nggak bisa, Pak. Oh iya. Karena posisinya ini kan mesinnya, ini terus ini manual. Kemudian sediakan kunci L, kemudian nanti ada fast grip, kemudian ada palu, lalu kemudian ada gunting. Nah, dan yang paling murah ini, Pak. Ini adalah item untuk memperbaikinya. Wah. Ini murah ini. Jadi mungkin kita beli minuman kaleng yang itu harganya mungkin sekitar 3.000 sampai 5.000-an, Pak. Bisa memperbaiki suara mesin kasar ya? Bisa memperbaiki suara mesin kasar. Oke, gimana cara kerjanya? Nah, kita coba lihat. Oke, kita. Nah, ini dari baru belum pernah dibuka. Oh. Keras. Nah, ketika buka seperti ini Pak Taufik, pastikan kondisinya ini tahu posisinya ya. Jadi posisi di sini soketnya ada di depan. Oh, di atas ya. Di atas ya. Jadi jangan sampai terbalik karena posisinya kan kayak gini, ini bisa saja dia terbalik seperti ini. Oh, iya iya. Kayak gitu ya. Tapi nggak bisa dibaut, terbalik dia di sini. Oke. Oke, ini kita sudah lepas. Pastikan ya posisinya gearnya ini dia menghadap ke arah dalam. Oke. Nah, kemudian ini fast grip, ada fast grip teman-teman. Ini buat mencabut asnya. Oh, asnya dicabut nih, kawan. Gitu. Tarik. Tarik, Pak. Tapi ini harus dipukul, biasanya agak susah. Oh, ini gampang. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kan ngelepasnya kalau ke atas susah ya. Ini ya, makanya di sini ada palu. Ini Pak Taufik, ini ketika asnya udah tercabut, maka ini bisa diambil. Oh, begitu fungsinya. Ini posisikan kayak gini aja. Ini kayak kupu-kupu Pak Taufik. Oh, ya? Bentuknya. Saya belum pernah lihat ini, Mas. Belum pernah lihat kupu-kupu, Pak? Udah. Belum pernah dibuka. Juga. Kuat. Empat ini Pak Taufik. Oke. Ini kondisi seperti ini. Gimana tuh fungsinya, cara kerjanya gimana? Nah, dia gini Pak, buka dan nutup. Nah, ini kan posisinya tadi kan gini ya. Kalau dia asnya ini, nah kan ngeblak dia tuh. Oh iya betul. Nah, ini asnya kena. Ini yang agak parah ini. Biasanya semakin ujung semakin parah. Oh, karena dia semakin jauh dari ini kah? Ya, dari asnya. Ini kan parah nih. Oh iya, ini suaranya ada bunyi itu. Nah, ini bisa kita siasati dengan mengganjel ini, Pak. Ini sebenarnya bisa dibuka. Oke, ini kita lepas ini, Pak. Nah, ini kalau pakai obeng. Oh, jadi teman-teman bisa ngeliat nih asnya ini kan oblaknya. Nah, ini kita itu dibalut ya?
Kasih ini aja teman-teman. Nih dia. Satu aja. Satu aja. Oh, apa namanya? Satu bagian. Ya, sesuai dengan ini Pak. Saya 2 bagian. 2 bagian. Sesuai yang oblak. Oh. Jadi yang oblak yang mana itu kita ganjel. Ini murah Pak. Ini selain kita harga yang murah, kita juga dapat melepas dahaga. Iklan minuman. Iklan minuman. Ini ya, yang ini mereknya teman-teman. Oke, nah ini nih gini Pak Taufik nih. Nah ini kan tergantung seberapa besar aus. Ada yang udah parah banget Pak. Kalau yang udah oblak parah itu kita ganjelnya pakai selang. Jadi kalau misalnya belum parah, nah ini kan dia bisa. Oh bisa ya masuk ya, rapat lagi ya? Rapat lagi dia nggak oblak lagi. Iya benar nggak oblak lagi. Nah seperti itu Pak Taufik. Oke. Jadi tapi nanti harus dibersihkan juga nih. Oke, baik ini hanya ini ya, contoh ya. Contoh teman-teman. Biar jadi kita ini kan kasih. di sini ada keraknya juga nih teman-teman. Ini harus dibersihkan juga nih. Termasuk nanti yang ada di area manifold. Ini kayak gini nih. Terus sama yang di sini. Kan ini kerak sekali ya. Seperti itu. Baik, Mas Ardi. Ya. Pertanyaannya, ini kenapa bisa oblak? Oke, dia kan untuk permainannya ini kan dia kan ini Pak, dilihat dari sistemnya ya. Dia mainnya itu ketika mesin ini aliran udaranya kencang. Ya. Sementara di sana pengkabutan ininya injektornya mungkin nggak sebanyak debit udara, maka ini menyesuaikan Pak. Betul. Menyesuaikan pembukaannya udara. Betul. Karena kan setelah ini kan baru ketemu injektor tuh. Nah, kalau misalnya dia di sini terlalu banyak udara maka nggak optimal campuran pembukaannya. Okay. Nah, di antaranya yang menjadikan dia optimal adalah pembukaan penutupan ini udara. Yeah. Sehingga untuk yang mobil-mobil Livina lama itu bahan bakarnya dulunya itu bisa efisien. Karena mungkin kalau dulunya dia hanya menggunakan satu injektor ya, satu oksigen sensor ya. Kalau sekarang kan ada AF sensor. Kalau yang mobil sekarang karena standar Euro-nya itu udah berbeda. Ketika ada AF sensor maka hal seperti ini nggak perlu ditambahkan karena untuk pembukaannya dia udah jauh diatur oleh throttle yang ada di atas. Seperti itu. Padahal ini juga diatur oleh throttle ya pembukaannya? Ya, pembukaan pasti diatur oleh throttle, tapi di sana kan ada tambahan kayak eger Pak. Nah, eger di sini kan dia kan ada ini ya, gas buang yang dimasukkan kembali ke manifold. Sehingga kan itu di luar pembacaan dari MAF. Di luar pembacaan dari MAF. Nah, jadi yang mengkoreksinya adalah ini, aliran udara ini. Tapi ini pun sekalipun nanti dia dilepas, itu kita pernah juga dulu ngelepas, cuman dia memang secara tarikan di putaran bawahnya dia kurang. Kau dilepas? Kalau dilepas. Jadi dia terlalu letoy banget kalau digas itu kayak kurang greget. Tapi begitu ada ininya dia jauh lebih enak di putaran bawahnya. Seperti itu. Nah dia kenapa bisa aus? Karena dia kan untuk proses buka nutupnya, ini kan terbuat dari plastik Pak. Betul plastik. Ketika dia buka tutup seperti ini, terus-terusan. Kalau ini kan besi ya asnya ya. Iya benar. Sumbunya ini kan besi. Nah tapi dia kan kondisinya ini adalah plastik. Kalau dia plastik itu kan dia kan buka nutup gini karena dia sama-sama plastik dia akan aus. Yang kalah plastik ya? Yang kalah plastiknya. Ini lama-kelamaan yang internal dalam ini, yang ini saya. Nah ini dia lama-kelamaan dia akan berkurang sehingga akhirnya tinggal kotaan yang tengah ini. Sementara kotaan yang tengah ini kan dapat dari sini, Pak. Waduh. Nah, kayak gini. Ini lama-kelamaan ini habis. Kalau ini habis maka kita harus mengganti manifold atau dilepas. Kalau dilepas ya putaran rendahnya menjadi low. Nah, kalau untuk mengganti manifold itu harganya berapa, Mas? Untuk mengganti manifold harganya sekitar kalau sekarang ya kurang lebih di atas 4 jutaan. 4 jutaan? Di atas 4 jutaan. Kalau repair kayak gini, itu nggak nyampe 4 juta, Pak. Berapa rupiah, Mas? Ini bongkar pasang repair sekitar 300 ribuan. 300 ribuan. Wow. Nah, tadi Mas, pada saat kita repair ini ada dua tadi, ada repair atau ada ganti baru ya? Ya. Nah, yang ganti barang second juga ada kah? Copotan ada. Cuman kan kita kalau untuk copotan itu kondisinya kan belum tahu ketika dibeli. Kita nggak ngeliat langsung. Oke. Kalau ngeliat langsung sih bisa ketahuan. Teman-teman bisa lakukan simulasi tadi. Digoyang-goyang ya. Kupu-kupunya ini digoyang-goyang. Kalau misalnya dia masih rapat, masih bisa dipakai. Tapi ada waktunya nanti kelak
dia tetap akan kalah juga ya juga. Plastiknya ya. Betul. Nah, ini hal seperti ini rutin juga dilakukan pengecekan motor. Oh, nggak bisa. Dia mobil tersebut bongkar manifold, misalnya ada gejala berberat atau mungkin kita mau cleaning ruang bakarnya, maka sekalian kita pastikan ini selalu dicek. Ketika dia memang dia udah oblak, maka jangan didemin. Nanti kalau didemin selain suaranya yang bikin risih, itu juga akan mempercepat keausan. Lama-kelamaan ini akan aus. Kalau ini akan aus, didiamkan saja, maka dia akan rusak. Ininya rusak, kemudian dia akan menjadi nggak bisa dipakai karena nggak bisa gigit sumbu. Seperti itu Pak Taufik. Nah, tadi kan barusan ada cara untuk mengatasi berisiknya suara tadi ya. Iya Pak. Nah, salah satunya dengan mengganjal. Ini berapa lama atau ini pilihan utama atau gimana Mas Ardi? Ya, ini sebenarnya sih kalau bahasa Jawanya ya, orang yang Jawa itu mengatakan ini adalah sementara. Sementara. Tapi kalau orang Jawa mengatakan jadi sementahun. Sementahun itu adalah yang ini Pak. Saking lamanya sementara jadi sementahun. Jadi kalau dibilang ya, kalau kita pernah nge-repair seperti ini, itu 20.000 km itu masih awet karena yang dimakan ini Pak. Oh iya, benar. Dimakan ini ada platnya ini. Tapi tetap aja nanti lama-lama kan tetap haus ya. Kita dulu pernah nge-repair itu sampai yang terparah, dia benar-benar hampir mau habis Pak. Kita pakaikan selang akuarium itu Pak. Oh iya benar. Akuarium itu kuat. Kuat. Tinggal seberapa ininya saja, ausnya saja. Kalau misalnya dia ausnya pakai selang nggak masuk, ya pakainya ini. Tapi kalau misalnya pakai selang dia masuk, pakai ini, dia kan kalau misalnya pakai ini terlalu banyak Pak. Terlalu tebal. Lipatannya. Iya. Nah, kalau terlalu banyak kan masangnya juga susah. Iya, betul. Kemudian dia juga tetap akan bunyi. Iya. Nah, itu disiasatinya dengan selang. Oke. Nah, Mas Ardi, pertanyaan satu lagi nih. Seberapa banyak nih mobil L10 mengalami kasus seperti ini dan di usia berapa? Ya, sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini udah mulai sangat banyak sekali Pak Taufik. Dan umurnya yang sering kita temukan itu udah di atas 130 kilo. 130 km. Jadi kalau misalnya kita ngecek waktu posisi periodical maintenance itu di kilometer 100.000 itu biasanya masih rapat-rapat. Karena kan 100.000 kan dia kan membersihkan ruang bakar juga mengganti busi. Untuk busi Grandivina itu kan dia menggunakan seri yang berbahan platinum untuk elektroda positifnya. Ada yang berbahan iridium. Nah, yang iridium itu lebih lama lagi untuk keawetan businya. Cuman rata-rata di 100.000 km itu sudah dilakukan penggantian. Nah, ketika melakukan penggantian kita pasti ngecek ini. Kebanyakan dia masih rapat. Tapi kalau udah yang di 130.000 ke atas, terlebih kalau dia di 100.000 terlewatkan untuk membersihkan kerak-kerak karbon seperti ini kan karena kan dia didukung oleh kerak karbon yang masuk di area sini Pak. Jadi ketika dia ada kerak karbonnya maka dia akan mempercepat proses keausan. Nah itu kalau misalnya dia luput dari situ, dia umumnya 130.000 km itu udah mulai oblak. Iya, karena kerak karbon itu juga bukan sesuatu yang lembut ya? Iya betul dia Pak. Keras ya? Iya dia keras dan untuk pembersihannya apalagi kalau dia ngapunten bahan bakarnya yang dipakai oktannya rendah, dia karbonnya pasti akan lebih parah. Lebih tebal lagi ya? Lebih tebal lagi. Jadi yang menggunakan yang menggunakan oktan kendaraan lebih baik, kemungkinan ini juga akan lebih awet ya? Lebih awet karena kalau dia oktannya tinggi Pak, itu kita itu sebagai mekanik ya itu juga terbantu karena apa? Kondisi kayak gini disemprot cleaner saja, dia akan runtuh. Berbeda dengan yang sudah keraknya itu oktannya itu rendah ya. Ketika dia nempel seperti ini, apalagi dia keraknya rendah, sifatnya kering. Pertalite itu kan oktannya lebih rendah daripada spek pabrikan yang direkomendasikan, tapi dia juga meninggalkan kerak yang kering. Nah, keringnya itu mengakibatkan ini susah sekali dibersihkan. Disemprot juga susah? Disemprot susah. Seperti itu. Sehingga itu berefek pada plastik-plastik seperti ini. Plastik-plastik yang seperti ini dia akan lebih cepat aus karena dia ada kerak yang menempel. Jadi bukan pengaruh bahannya ya ternyata ya? Ya. Tidak hanya gara-gara bahannya dari plastik tadi ya? Betul. Cuma tadi ada karbon yang menempel, dan ini sifatnya kan bergoyang terus ya? Betul, dia buka tutup. Ini kita bisa melihat kondisinya nih teman-teman. Ini kalau model kayak gini, ini dia pasti akan mempercepat keausan yang sistem-sistem yang bergerak di dalamnya. Kalau ini kan nggak bergerak ya, bibir atau lidahnya ini nggak bergerak, tapi dia di area sini dia bergerak. Iya, betul. Tadi seperti yang kita saksikan saja, ini kan dia kan tuh karbon itu. Iya, ini kerak ini. Jadi ini kerak, ini karbon. Kemudian kalau kita lihat di area sini juga
di pojokan sini, ini kan karbon semua. Meskipun dia rapat ya tadinya, tapi lama-kelamaan karena dia gerakan, dia akan termasuki oleh kerak karbon, Pak. Nah, ketika sudah termasuki kerak karbon, dia akan mempercepat proses aus. Kita bisa lihat di sini di alurnya. Iya, ujungnya itu ada kan? Dia ada alur bekas keraknya seperti itu. Nah, yang ini akan kita tambel. Baik, ternyata kawan-kawan memperhatikan oktan kendaraan itu sangat penting sekali. Jangka panjang, Pak. Jangka panjang ya. Tapi juga kalau misalnya dapurnya nggak ngebul ya, mikirnya jangka pendek aja. Berarti kalau kayak gitu konsepnya, jangka pendeknya mobil segera dijual ya? Iya. Sebelum 100 km dijual gitu ya? Biar maintain nggak terlalu banyak. Ada yang terima, Pak. Nah, orang kedua yang oh nggak apa-apa, masih AHP dia ada, AH motor ada, servis. Iya, seperti itu. Dan juga ini Pak Taufik, jangan buru-buru turun mesin ini. Itu dia. Kita mengedukasi seperti ini, khawatirnya nanti dari teman-teman bengkel juga mungkin diantaranya masih ada beberapa yang belum mengetahui bahwasanya nanti terkecoh suaranya memang dia dari sisi atas ya kan? Begitu nanti, karena kita pernah Pak dapat kasus seperti ini. Kasus waktu itu ada di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah di satu daerah dia udah terlanjur sampai nurunin silinder head, udah disekor, udah diukur ulang ininya tapetnya, berikut dengan apa namanya camshaftnya itu sudah diganti, sudah dirapatkan juga, tapi ternyata masih bunyi. Begitu kita cek, oh ini bukan dari sistem ininya yang ada di silinder headnya, tapi ini murni dari manifoldnya seperti itu. Jadi semoga video ini bisa buat referensi buat teman-teman bengkel dan juga pemilik Nissan Grand Livina juga. Kalau dia timbul suara seperti di video di awal tadi, maka itu belum tentu dari internal mesin, bisa jadi hanya dari manifold. Sebelumnya cek dulu aja, dibuka kemudian digoyang-goyang tumblenya ini atau kupu-kupunya ini. Dia kalau misalnya dia udah oblak, maka dilakukan perbaikan ini, diganjel di antara lidah dengan rumahnya ini, seperti itu. Oke. Ya, baik. Itu Pak Taufik ya. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.